Materi kelompok kami itu menentukan operasi aljabar vektor. Materi yang pertama ada kesamaan dua vektor. Definisinya bisa diberikan vektor A dan vektor B dikatakan sama atau ekuivalen. Maka dituliskan vektor A sama dengan vektor B. Jika memenuhi A panjang vektor A sama dengan panjang vektor B, yang dilambangkan panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Yang kedua ada arah vektor A sama dengan arah vektor B. Di gambar 1 ada 4 arah vektor. Di sini ada vektor P, Q, R, dan S. Nah, yang mempunyai panjang vektor yang sama dan arah yang sama itu adalah vektor Q sama dengan vektor R. Nah, selanjutnya bisa kita punya panjang vektor Q sama dengan panjang vektor R. Pada yang kedua ada dimensi 3 atau balok. Nah, di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini di gambar ini mempunyai dua vektor yang sama panjang, yaitu di EB dan HC. Maka ditulis vektor EB sama dengan vektor HC dan panjang vektor EB sama dengan panjang vektor HC. Contoh soal persamaan dua vektor. Diketahui A 2 min 1 1, B 1 0 3, C P 1 3, dan D min 1 QR. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, maka tentukan A koordinat titik C dan D, B nilai P tambah Q tambah R. Penyelesaiannya A, vektor AB sama dengan vektor CD setara dengan B dikurang A pangkal dikurangi ujung, dan yang D dikurang C juga sama seperti vektor AB yang dibalik. Maka kita peroleh masukin yang B nya jadi 1 0 3 dari sini, A nya kita masukin 2 min 1 1 dari sini. Nah, D nya kita masukin juga dari atas min 1 QR, dan C nya kita masukin jadi P 1 3. 1 dikurangi 2 sama dengan min 1, 0 dikurangi min 1 sama dengan 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Min 1 dikurangi P sama dengan min 1 kurang P. Q dikurangi min 1 sama dengan Q kurang 1. R kurang 3 sama dengan R kurang 3. Jadi, dari kesamaan dua vektor, maka diperoleh P sama dengan 0, Q sama dengan 2, R sama dengan 5. Sehingga koordinat titik C dan D adalah 013 dan min 125. Penyelesaian yang B, nilai dari P tambah Q tambah R itu dihasilkan dari penyelesaian yang A. Nah, jadi P-nya itu 0, Q-nya itu 2, R-nya itu 5, maka kalau dijumlahin 0 tambah 5 tambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu adalah penjumlahan vektor. Di sini penjumlahan vektor itu dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dua vektor dan penjumlahan beberapa vektor koplanar. Di sini definisinya adalah misalnya diberikan vektor A dan vektor B, jika vektor C adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B, maka dapat dinyatakan vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dua vektor. Di sini ada dua vektor yang sudah saya contohkan, yaitu pertama aturan segitiga dan aturan jajak genjang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aturan segitiga. Di sini saya contohkan gambar vektor A dan vektor B. Misalkan vektor A dan vektor B resultannya ada di
pangkalnya masing-masing. Jadi jika pangkal vektor A dan pangkal vektor B ini dijadikan akan menjadi titik O. Ketika titik O menyampai ke titik A akan menjadi vektor A. Dan samanya dengan titik O akan menyampai ke titik B itu akan menjadi vektor B. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa vektor A dan vektor B itu adalah merupakan vektor yang bersatu yang digabungkan karena aturan segitiga. Ada titik A akan bertemu dengan titik B. Nah, di sini adalah hasil dari vektor C. Jadi sama dengannya seperti rumus pertama, yaitu vektor C sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan jajar genjang. Sama halnya yang di pertama, yang di segitiga, ketika pangkal A vektor bertemu dengan pangkal vektor B akan menghasilkan titik O. Dan jika titik O bertemu dengan titik B akan menghasilkan B vektor. Vektor B ya, B vektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan jajar genjang. Sama halnya yang kayak pertama di aturan segitiga, ketika vektor A bertemu dengan vektor B akan menghasilkan titik O. Dan di sini akan dilanjutkan, ketika titik O bertemu dengan titik B akan menghasilkan vektor B, dan ketika titik O bertemu dengan titik A akan menghasilkan vektor A. Di sini kita akan mencari tentang vektor C-nya. Nah, karena dia bentuknya jajar genjang, dia akan menghasilkan garis yang sempurna. Di sini saya sudah tuliskan C. Jika titik O bertemu dengan titik C akan menghasilkan vektor C. Jadi, kenapa bisa ada vektor C? Karena vektor C itu adalah hasil penjumlahan atau gabungan dari vektor A dan vektor B. Seperti halnya sama dengannya rumusnya dengan segitiga. Jika vektor C sama dengan ditambah vektor A ditambah dengan vektor B, maka ini hasilnya atau rumusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat penjumlahan dua vektor, yaitu yang pertama ada tertutup, yaitu adalah hasilnya harus berupa vektor. Yang kedua adalah asosiatif, di mana ketika vektor A dan tambah vektor B di dalam kurung dan buka kurung itu ditambah C harus dikerjakan lebih dahulu, yang vektor A ditambah vektor B. Sama dengan samanya ketika vektor A ditambah buka kurung vektor B ditambah vektor C, yang akan dikerjakan lebih dahulu yaitu vektor B ditambah vektor C. Yang ketiga ada terdapat unsur identitas, yaitu ketika 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A ditambah 0, yaitu hasilnya tetap menjadi vektor A. Yang keempat ada setiap vektor yang mempunyai lawannya, yaitu ketika min vektor A ditambah vektor A sama dengan hasilnya 0. Yang terakhir ada komutatif, ya biasa disebut yaitu kebalikannya. Ada vektor A ditambah vektor B, jadi dibalik vektor B ditambah vektor A. Di sini saya sudah mencontohkan, yaitu diketahui vektor A adalah 0, min 2, min 1, dan vektor B-nya adalah 2, 3, dan 4. Ditanya yaitu adalah A tambah B. Nah, di sini saya akan jawab. Saya sudah menuliskan rumusnya. A tambah B sama dengan A1 ditambah dengan B1, A2 ditambah dengan B2, A3 ditambah dengan B3. Baik, di sini saya akan memasukkan angka-angkanya. A tambah B, buka kurung, A1 itu adalah 0, dan ditambah dengan B1 adalah 2, A2 adalah min 2 akan ditambah dengan B2 adalah 3, terakhir ada A3 yaitu min 1 akan
B3 yaitu adalah 4. Maka di sini saya akan jumlahkan A tambah B sama dengan 0 ditambah 2 hasilnya 2, min 2 ditambah 3 hasilnya 1, min 1 ditambah 4 hasilnya 3. Jadi penjumlahan hasil dari A tambah B adalah 2,1,3. Selanjutnya yang ketiga ada pengurangan atau selisih dua vektor. Definisinya diberikan dua vektor A dan vektor B. Pengurangan dua vektor dapat dituliskan vektor A dikurang vektor B atau vektor A ditambah lawan dari vektor B atau min B. Nah, di sini ada gambar selisih dua vektor, di mana ada ruas O dan B dinyatakan dengan vektor B dan ruas OA dinyatakan dengan vektor A. Maka vektor A dikurang vektor B panahnya menjadi ke arah kanan dan ruas OB menjadi dinyatakan vektor B dan ruas OA dinyatakan vektor A. Dilihat vektor B dikurang vektor A, tanda panahnya menjadi ke sebelah kiri. Selanjutnya di sini ada satu contoh soal, yaitu vektor A dikurang vektor C 3, 1 dikurang 1 min 4 sama dengan, kita tulis dulu 3 dikurang 1 dikurang min 4. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini karena min dikali min jadi plus, 1 ditambah 4. 2 nya kita turunin, 1 ditambah 4 jadi 5. Nah, jadi hasilnya adalah 25. Nah, materi yang terakhir atau materi keempat yaitu perkalian aljabar vektor dengan skala, yaitu bilangan real atau bilangan asli. Pengertiannya adalah bentuk perkalian vektor yang menghasilkan besaran skala atau berbentuk bilangan. Rumusnya ini ada dua. Yang pertama digunakan kalau vektornya memiliki dua angka. Contohnya seperti ini. Vektor A sama dengan XY. Maka M dikali vektor A adalah Nah, maka M dikali vektor A sama dengan M dikali XY menghasilkan MX dan MY. Lalu, rumus yang kedua yaitu digunakan apabila di vektor tersebut terdapat 3 angka. Contohnya seperti ini. Vektor A sama dengan X, Y, Z. Maka M dikali vektor A sama dengan Nah, maka M dikali vektor A sama dengan M dikali X dikali Y dikali Z menghasilkan MX, MY, dan MZ. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya di sini yaitu diketahui vektor A sama dengan 2, 4, 5, vektor B sama dengan min 1, min 2, 0, dan vektor C sama dengan 0, 2, dan 3. Maka, ulang, dikat ya, dikat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini diketahui vektor A sama dengan 2, 4, 5, vektor B sama dengan min 1, min 2, 0, dan vektor C sama dengan 0, 2, 3. Maka 2A dikurang 3B ditambah 5C adalah, oke, pertama-tama kita tulis dulu soalnya. Setelah itu tinggal kita masukkan atau kita substitusi. 2A berarti 2, lalu 2, 4, 5 dikurang 3 min 1, min 2, 0 ditambah 5, 0, 2, dan 3.
Langkah selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 dikali 2, 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Kurang 3 dikali min 1, min 3. Min 6, 0. Ditambah 0, 10, 15. 4 dikurang min 3 ditambah 0. 8 dikurang min 6 ditambah 10. 10 dikurang 0 ditambah 15. Hasilnya adalah 4 dikurang min 3 tambah 0 sama dengan 7. Lalu 8 dikurang min 6 tambah 10 sama dengan 14 tambah 10 sama dengan 24. Lalu 10 kurang 4 tambah 15 sama dengan 25. Nah, ini hasilnya. Maka soal dari 2A dikurang 3B ditambah 5C adalah 7, 24, dan 25.